Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Guntur Romli, jubir dari Partai Merah atau Partai Banteng, membela habis-habisan Ahok dalam kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga. Tapi ternyata pembelaannya itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Politisi dari Partai Gerindra langsung mempermalukan dan melakukan skakmat kepada Guntur Romli. Yang akhirnya berujung perdebatan yang sangat panjang. Wah, ini sangat seru, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dulu teriak-teriak anti korupsi, sekarang malah terseret skandal. Ahok ini komisaris utama atau tumbal PDIP buat amankan mafia migas? Tumbal PDIP? Wow, apakah tumbal PDIP Sebagai Ahok dan komisaris utama Hasto? Pertamina, Ahok punya tanggung jawab besar. Tapi tahu nggak, ada 3 pasal di Undang-Undang PT yang bisa jadi batu sandungan buat dia. Pasal 108 ayat 1, Komut wajib mengawasi kebijakan dan jalannya perusahaan. Pasal 114 ayat 2, Komut harus bertanggung jawab dengan itikat baik dan kehati-hatian. Pasal 114 ayat 3, kalau lalai bisa dituntut secara pribadi. Dan ini yang bikin makin panas. Kejaksaan Agung sebut korupsi di Pertamina terjadi 2018 sampai 2023. Pas banget saat Ahok jadi komisaris utama. Jadi beneran gak tahu atau pura-pura gak tahu? Sekarang dia mendadak vokal. Padahal Megawati dulu pernah ingetin dia suruh solatif mulutnya takut blunder. Dan bener aja, sekarang netizen bongkar video lama versus video barunya Ahok. Dulu dia mengaku pernah ditawari jadi dirut, tapi sempat menolak. Sekarang dia bilang dikurung seakan tidak boleh menjadi dirut. Jadi yang bener yang mana nih? Kok Yang kita mana, jadi Ahok? kayak ngeliat Yang perang bener. antara Ahok versus Basuki? Ups, apa karena nama Ahok itu kalau diacak-acak jadi Hok ya? Jadi Hok? Hah? Maksudnya gimana tuh? Kalau Ahok diacak-acak jadi Hok. Tangkap. Semua udah ditangkap, bahkan mungkin akan berlanjut kepada hal-hal kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Oke. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah saya Itu udah yang janggal, Anda mau katakan? yang berikutnya saya udah tonton tuh. Nggak, itu yang janggal, Anda mau Itu katakan yang janggal. Oke. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi, ya seperti dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simpel, Anda tahu atau tidak bahwa ada tapi nggak kasus jawab. Patraniaga? Kan cuman itu. Cuman itu pertanyaannya. Tapi nggak Nggak dijawab. dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor, dia tahu atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Kalau dia tidak tahu ya, berarti Ahok tidak mengawasi. Iya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu Waduh, tapi apa dia yang tutup Guntur mata, ya kan, dia tutup mata. Membiarkan ini berarti. yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Fungsi dia mengawasi, bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh. Ya kan? Iya, Pak, betul. nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Nah, saya curiganya gini, teman-teman. Ahok kan ngaku ditawari jadi direktur tahun 2023 kalau nggak salah ya, oleh Pak Jokowi. Sepertinya Pak Jokowi sudah tahu kalau ada masalah di dalam ini, tapi Ahok nggak mau, teman-teman. Ya, sekarang mau jadi sok pahlawan ya kan. Kemudian nyalahin pemerintah Pak Jokowi. Konteksnya ini Patraniaga. Ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu, Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya, seperti itu. Silakan jawab. Ini kasus korupsi di Patraniaga bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita Ya, harus tegaskan. benar. Yang pertama, sebentar. Iya. Anda bicara, saya ngomong, ya. Saya ngomong, Anda diam, gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patraniaga. Kita perlu dudukkan di sini. Ya, Tapi betul, memang sejak betul. awal ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patraniaga, ya,
Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame, kemudian dikonfirmasi kepada Kak Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu baca reaktif. tanggal 27 Februari ya, Iya, ketika oke. ada Urutannya gimana ya, menurut Anda? Ya itu ada pengumuman ya Oke. soal yang Patraniaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Hotman kan baru, tapi ketika Pak Ahok itu belum dimuncul yang namanya podcast yang ada di 2 podcast itu, selalu diserang memang saya lihat di media sosial. Seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa ketika menjadi komisaris utama Bukan, Pertamina. masalahnya Gitu bukan loh. itu. Masalah kasus Dan yang di ingin Pak Ahok Patraniaga. lakukan adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka-mereka saja yang sekarang Enggak, ditangkap masalahnya kejaksaan. di kasus Patraniaga, dia tahu apa enggak itu aja pertanyaannya. Enggak usah Nah, dulu iya yang ke yang betul. lain-lain. Ya langsung tanyakan ke Ahoknya, jangan tanyakan ke. Iya makanya kita tanyakan. Ya, ya. Dudukin Kalau- Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi Dia ketika juga nggak tahu ditanyakan- apa-apa. Enggak, saya Dia hanya juga jawab. nggak tahu Anda kan nggak apa-apa, lengkap. ya kan? Ketika bicara Anda soal menanyakan podcast, pada ya. sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab, gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada Direktur Utama Patraniaga. Tidak ada. Ada di situ. Tidak Dia ada. bilang mau soal Tidak pemecatan ada. dan sebagainya Tidak ada. Anda Saya baca sudah lagi. catat, saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi di situ ada soal Tidak kalau ada. saya jadi utama saya pecat. Dia kalian. ngalor ngidul ke masalah-masalah Nah, yang kan, lain. berarti Ngalor Anda nggak ngidul, nonton. ya kan? Dia Kalau ngalor Anda yang ngidul nonton di sini masalah-masalah ada lain. kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian siap. yang paling penting adalah Saya yang Ahok datang ke katakan acara adalah, ini, saya sudah kenapa? siap dengan semua Karena itu. ini inilah kasus besar. Ini permainan tidak hanya yang ada Patraniaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan-masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan Bung Aiman, terang. Masalahnya ya, Ahok pernah berkoar-koar sebelum ini waktu dia mundur dari Pertamina awal-awal. Saya sudah berbuat banyak dari Pertamina. Saya sudah membuat Pertamina untung. Saya sudah membuat Pertamina bersih. Aduh, ngomongannya selangit terus. Kan itu. bisa nggak? Tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan katakan Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patraniaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat-pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut, kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Oke. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi Dan dia menolak. Dia Karena menolak. waktu itu memang udah mau keluar dari Pertamina memang. Bukan, karena dia mau main golf. Kan setelah itu dia mau santai-santai, dia mau setelah main itu golf. dia itu kan mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Februari Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau Ketika santai-santai konflik mau main politik luar golf. biasa gitu loh. Gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya kan ada kelalaian di situ. Kan Jadi gitu kan? ini, Fungsi pengawasannya. bagaimana framing korupsi Patraniaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia? Loh, gitu kan? nggak ada. Kita Ini Patraniaga loh. ngomongin Kok kasus Patraniaga Ahok sih? kan? Ini Ahok unggul kan dari Liga komisaris. Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya diarahkan kepada kasus Ahok yang sudah itu melakukan Anda lihat. kerja kepada Pertamina itu kan. Buktinya ini. Bung Aiman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus korupsinya. Mas Guntur ya, saya tidak meniadakan kinerja Ahok Ya, tentang masalah ngomong yang dong. lain-lain. Korupsinya Patraniaga Anda ngomong kok. Dari tadi Anda Kenapa? kasih kesempatan. Kasus Kapten Ega kenapa memangnya?
Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Sekarang Patraniaga. yang gitu loh. jadi masalah ini kan omongannya Ahok, seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, gitu siapa loh. yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan Loh, kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah yang usaha untuk pahlawannya itu membongkar adalah Patraniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong semakin masalah itu, dia mendiskriminasi ngomongin ke dia? masalah yang lain. Loh. Ya kan, dia membongkar masalah lain. Seru banget ya. Kemudian Waduh. Seru banget teman-teman perdebatannya. Ya katanya ngomong kasus Patraniaga. Ya iya kasus Patraniaga itu kan Ahok komisaris utama Pertamina. Harusnya dia tahu gitu. Menjadi 1.000 triliun per 5 tahun itu sampai tidak deteksi terdeteksi oleh komisaris. seorang komisaris utama. Apalagi mungkin yang di atasnya ya. Saya nggak mau ngomong ke sana ini. Loh, kok Ya oke. Tadi berdasarkan Enggak gini. berdasarkan Ya, itu tadi, Bung. Boleh saya selesaikan? Saya ngikuti alur berpikir Ya. Adil loh. Saya ingin selesaikan pembenci dulu satu ini juga ya kan. penjelasan saya. Follow the suspect ini. Ya, Iya, jadi iya. gini. Karena komisaris utama itu kan mempelajari, punya kewajiban mengawasi. Yang diawasi memang Pertamina. Oke, intinya bahwa Pak Ahok Anda mau nyakin bahwa Pak Ahok tahu. Udah betul. Nah, saya mau bilang begini, mungkin nggak sih dia tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya, walaupun tadi dikatakan ini bukan Pertamina ya, ini Pertamina Patra Niaga. Niaga ya, artinya yang sudah juga punya komisaris sendiri. Betul. Tapi dia sendiri bilang itu direktur utamanya saya sering marah-marahi dia Iya, bilang. betul. Artinya dia punya komunikasi sama si direktur utama. Nah, saya boleh Nanti dulu dong. Oh, iya. Anda nih, Sedikit lagi, tenang, Bang Ade. sedikit lagi nih. Oke. Jadi kembali saya ingin sampaikan yang paling awal, orang ini bisa jadi punya informasi yang sangat kaya mengenai apa yang terjadi. Korupsi yang saat ini. Yang 1.000 Patraniaga triliun ini. ini, ya. Karena itu kalau sekarang Kejaksaan Agung serius ingin bongkar, ya ajak Ahok. Karena sekarang tuh udah mulai kemana-mana, ya. Ya misalnya saja Ahok sendiri bilang ada orang BPK yang terlibat, walaupun dia nggak mengatakan dengan definitif ya. Bahkan sekarang sudah beredar sebuah meme, ya, tentang tragedi atau apalah namanya tentang Pertamina ini, dan mulai disebut nama-nama seperti Pak Erick Thohir, ya, Pak Boy Thohir. Ini tentu saja kita nggak usah percaya begitu aja dong. Ini namanya juga meme, ya. Tapi itu kan artinya orang mulai mengarang-arang bebas nih, atau nggak pakai bebas lah, mulai menciptakan narasi-narasi baru yang mungkin menciptakan keterlibatan nama-nama baru. Untuk itu, ini harus kerja keras memang kejaksaan. Dan saya yakin semua pihak harus terlibat mendukungnya, termasuk kita yang ada di sini. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana perdebatan yang terjadi antara jubir PDIP Guntur Romli dan juga politisi dari Partai Gerindra. Dan ya memang sepertinya Guntur Romli nggak tahu menahu soal Ahok dan Pertamina teman-teman. Toh dia jadi jubir PDIP sejak tahun berapa ya kan, dia nggak tahu cerita apapun, dia cuma tahu cerita dari ya podcast juga. Terus dia ngomong ngalur ngidul ngebela Ahok dan segala macam, ngomong ini bukan kasus Ahok, ini bukan kasus korupsi Ahok. Ya emang bukan kasus Ahok, tapi dia berkoar-koar ingin membongkar, ingin membuka. Ya buka aja, ngapain berkoar-koar gitu, ngapain sok-sok jadi pahlawan kesiangan, saya akan bongkar semuanya, saya akan penjarakan kalian semua. Ya coba buktikan, jangan omon-omon gitu. Terus Ahok ngomong ya kan, kalau ganti rezim saya akan penjarakan semua, saya akan bongkar. Ini kan udah ganti rezim nih. Rezim 10 tahun kemarin kan partai Anda berkuasa. Di DPR partai Anda berkuasa selama 10 tahun. Fraksi yang paling banyak. Kok nggak dibuka gitu? Kok nggak dikasih buktinya ke ketua DPR waktu itu, Ibu Puan Maharani? Kenapa gitu? Kan 2019-2024 kan Puan Maharani yang jadi ketua DPR. Kenapa nggak dikasih? Terus partai Anda fraksinya banyak. Kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak dibuka di DPR? Takut gitu, bakal banyak nama yang terseret. Ini yang menjadi pertanyaan. Terus Pak Jokowi sudah ingin mengangkat Anda jadi direktur. Ya berarti Pak Jokowi sudah mencium ada sesuatu nih di bawah harus dibereskan. Tapi Anda nggak mau. Kenapa gitu? Kan nggak mungkin Pak Jokowi sendiri yang turun jadi direktur terus membereskan semuanya. Kan nggak mungkin Presiden intervensi sampai ke bawah-bawah. Apa gunanya direktur? Apa gunanya komisaris? Kan di situ pokok permasalahannya. Makanya kalau jadi pahlawan kesiangan ya udah, bongkar aja semuanya, nggak usah sok-sokan saya bongkar saya ini ya. Kayak Hasto ngomongnya kan, mau bongkar kasus mega korupsi, tiba-tiba dititip ke Rusia. Ngapain gitu?
Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.